Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, para sesepuh, para pemuka agama, para asatid, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di masjid yang dengannya kita bisa beriktikaf di dalamnya sambil ngaji, sambil nanti melakukan hal-hal yang manfaat lainnya. Jadi mumpung kita di masjid, Bapak Ibu hadirin, jangan lupa niat iktikaf. Karena iktikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. Iktikaf itu tidak harus semalam suntuk, tidak harus 24 jam. Iktikaf itu yang penting masuk masjid, niat iktikaf, jadi iktikaf. Meskipun ya mungkin 1 jam 2 jam yang akan datang ya keluar lagi misalnya. Ya nanti pas sholat zuhur masuk lagi, niat lagi. Meskipun cuma sekedar sholat zuhur, ba'diyah pulang. Nah ini sudah niat iktikaf atau belum nih hadirin? Ya, yang belum niat sekarang, tidak harus keluar dulu. Ini jadinya ngaji apa tausiah nih Pak? Mohon maaf ya. Tidak apa-apa ya. Agak-agak sama sebenarnya, ngaji dan tausiah itu agak sama. Mungkin kalau tausiah itu berdiri, tapi kalau duduk ya defaultnya ngaji Pak. Karena kalau berdiri kan tidak mungkin lama-lama, tapi kalau duduk ya agak lama dikit nggak masalah. Nah, tak lupa salat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, tema yang dimintakan adalah keutamaan sedekah. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam keutamaan sedekah, pertanyaannya, apa sih sedekah itu dan apa perbedaan dengan infak dan zakat? Nah, kenapa? Mohon maaf, misalnya itu ada infak dan sedekah itu Pak di kotak itu. Nah, itu tulisannya jelas gede itu. Maka kalau kita bawa uang masuk ke kotak itu infak, sedekah, apa zakat, apa wakaf atau apa? Nah ini kadang kita juga masih bingung nih. Mungkin kayaknya panitianya juga masih bingung ini. Kira-kira kalau zakat, kita punya kewajiban zakat, mohon maaf, ditasarrufkan untuk santunan anak yatim misalnya, itu boleh apa enggak? Ya itu nanti tuh. Dan kira-kira ini zakat apa bukan? Kira-kira bisa nggak kemudian dipakai untuk ini, dipakai untuk itu? Nah, maka kita harus memahami secara clear, secara jelas apa perbedaan zakat, infak dan sedekah. Itu yang nulis infak dan sedekah pun mungkin bingung bedanya infak sama sedekah apa gitu. Jadi uang masuk situ tuh infak sama sedekah. Oke, kalau infak terus kenapa? Kalau sedekah terus kenapa? Tadi sudah dibacakan surah Ali Imran ya. Jadi mungkin nanti kita juga akan berkutat dengan ayat tersebut insyaallah. Baik. Begini, pertama, yang namanya infak itu maknanya adalah mengeluarkan harta. Baik mengeluarkan harta dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Maka ini umum sekali Pak. Pokoknya setiap keluar duit berarti itu namanya infak. Maka infak itu umum sekali sebenarnya. Berarti ada infak yang baik, ada infak yang nggak baik Pak. Karena nanti juga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu yunfiqu amwalahum liyasuddu an sabilillah, menginfakkan hartanya untuk menghalangi dari jalan Allah. Itu sama Allah juga disebut sebagai infak. Jadi infak itu intinya mengeluarkan duit. Mau ada kompensasinya, ngeluarin duit 200.000 dapat celana 1, itu infak Pak namanya. Jual beli itu berarti infak.
menafkahkan, mentasarrufkan. Atau tanpa kompensasi, ngasih ke orang 200.000, ya sudah nih buat kamu dah, bawa aja, pakai aja buat memenuhi kebutuhan. Itu juga infak namanya. Maka infak itu intinya adalah mengeluarkan harta. Sehingga ini adalah kategori yang sangat umum sekali. Oke, nah infak itu nanti paling tidak ada dua, yaitu infak yang di jalan Allah sama infak selain jalan Allah. Nah, infak yang di jalan Allah inilah yang disebut sebagai sedekah. Makanya kalau ngomongin infak di Al-Quran itu rata-rata yunfikuna amwalahum fi sabilillah, begitu. Ada kata-kata, tapi kalau sudah ngomongin sedekah sudah tak perlu embel-embel di jalan apa, karena pasti di jalan Allah, pasti dalam kebaikan. Nah, infak di jalan Allah itulah yang namanya sedekah. Nah, infak ini nanti terbagi lagi. Ada, sedekah ini terbagi lagi. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Tapi kalau ngomongin sedekah itu pasti tidak ada kompensasinya. Kita ngeluarin duit terus dapat sesuatu, berarti itu pasti bukan sedekah itu. Ya, itu namanya transaksi jual beli, namanya muawadhah. Muawadhah itu transaksi tukar menukar. Uang dengan uang, uang dengan barang, barang dengan barang, uang dengan jasa, jasa dengan uang, terserah. Jasa dengan jasa, jasa dengan barang. Itu namanya muawadhah. Ya. Nah, kalau yang bukan muawadhah namanya tabarruk, yang satu pihak saja ngasih dan yang satu pihak cuma menerima. Itu namanya tabarruk, itulah yang disebut sedekah. Sedekah pastinya tabarruk. Nah, nanti sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa contoh yang wajib? Ya kita tahu Pak, namanya zakat. Zakat itu adalah sedekah atau infak di jalan Allah yang hukumnya wajib. Atau sedekah yang wajib, contohnya zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib. Paham ya Pak ya, hubungan antara sedekah, infak dengan zakat. Jadi makanya infak dan sedekah itu benar apa salah itu Pak? Ya sudah benar. Wong kalau sedekah itu pasti infak kok gitu. Cuman kan itu dikasih dan itu kan karena agak bingung saja. Mungkin karena itu gitu ya. Ya tapi itu tidak salah, itu tidak salah. Gitu. Oke. Itu yang wajib, contohnya zakat. Maka seorang muslim yang memang punya kriteria, ya punya harta, kaya, ya. Kaya itu dalam Islam ada kriterianya Pak. Kaya itu jika begini, jika begini, jika begini, maka disebut kaya. Belum nyampe situ berarti belum kaya. Kalau sudah kaya, maka ada kewajiban sedekah bagi dirinya. Yang mana kita sebut zakat itu. Karena memang Islam itu bukan agama yang kapitalis, tapi juga bukan komunis. Kapitalis itu artinya memperbolehkan orang kaya semakin kaya dengan tanpa batas, tanpa limitasi. Tetapi komunis itu tidak memperbolehkan seseorang punya aset pribadi yang banyak. Nah, Islam itu menghargai kemampuan seseorang untuk menghasilkan yang banyak, tapi tetap harus ada yang di-share secara cuma-cuma kepada yang lainnya. Itu Islam. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu nggak muter di situ-situ saja jadi orang kaya saja. Itu Islam. Betapa agama Islam itu benar rahmatan lil alamin. Ya, terutama buat orang muslimnya sendiri. Maka zakat itu dipaksa, zakat itu wajib kalau pemungutnya, kalau orang yang muzakinya kok gak mau bayar zakat, itu hartanya bisa disita. Maka pemungut zakat itu sebenarnya selevel sama pemungut pajak, punya kekuatan untuk memaksa bahkan menyita. Sebenarnya seharusnya begitu. Ya, tetapi kalau sekarang kan masih di filantropikan, ini sebagai sesuatu yang ia mau, diakomodir bagi yang mau, tapi tidak menjadi satu kewajiban. Gitu. Oke. Kemudian apalagi yang wajib? Misalnya nadar. Nadar pokoknya kalau saya naik pangkat, saya akan infakkan harta saya ke masjid. Nah, berarti itu hukumnya wajib tuh. Bukan karena syariat mewajibkan, tetapi karena dirinya mewajibkan hal tersebut. Yang mana para ulama mengatakan, jadi orang jangan sering nadar. Kalau bisa malah gak usah. Kenapa? Orang mau sedekah aja kok pakai syarat.
mau sedekah infak ke masjid 10 juta aja kok harus pakai naik pangkat dulu. Ya kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, sudah. Namanya juga tidak wajib, kan begitu Pak ya. Kalau zakat kan mau dinadarkan apa enggak, ya zakat adalah zakat, wajib adalah wajib. Tetapi jangan terlalu banyak nadar. Ini seolah-olah kok hubungannya sama Allah itu transaksional sekali. Seolah-olah kalau nggak dikasih sesuatu, saya nggak ngasih sesuatu juga. Ya, tapi ya kalau sudah terlanjur terucap dan syaratnya terpenuhi, ya jadi wajib. Begitu pula nanti kafaroh. Kafaroh itu misalnya pengantin baru pas bulan Ramadan, siang-siang kejadian apa yang memang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan, Pak, memang diinginkan. Maka terkena kafarat itu, artinya wajib gara-gara ulahnya. Syariat tidak pernah mewajibkan secara natural, kecuali zakat. Ya, kalau zakat memang oke, kamu kalau memang sudah dalam batasan tertentu jadi wajib secara natural tanpa melakukan apapun. Oke, itu contoh-contoh daripada sodakoh yang wajib. Nah, nanti yang wajib-wajib ini terbatas, Pak. Terbatas cara mendapatkannya, terbatas objek hartanya, terbatas masorifnya, terbatas keperuntukannya, terbatas sumbernya, terbatas keperuntukannya. Maka kalau ngomongin zakat tolong hati-hati. Hati-hati panitia zakat, jangan asal pakai duit zakat. Kenapa? Karena ini pungutan wajib, maka keperuntukannya pun terbatas. Hanya untuk objek-objek tertentu yang kemudian disebut sebagai al-asnaf al-thamaniyah, itu 8 asnaf itu. Ya, fakir, miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian sodakoh, kalau kita ngomong sodakoh toh biasanya itu maksudnya adalah yang hukumnya sunnah. Berarti Pak, nanti kalau ngomong keutamaan sodakoh itu yang wajib ya masuk, yang sunnah ya masuk, gitu. Ini supaya nanti paham nih, ngomong keutamaan sodakoh ya berarti dua-duanya masuk ini. Gitu. Yang sunnah apa? Pertama, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Karena Rasulullah pernah bersabda begini, ana kafilul yatimi fil jannah ma'i hakana. Orang yang menyantuni anak yatim itu di surga bersamaku seperti ini. Maksudnya apa tuh seperti ini? Ini bukan kampanye loh ya. Apa nih seperti ini maksudnya? Kahate ini dekat. Ya mungkin kalau sederajat ya enggak lah. Nabi itu jadi nabi kok. Nabi itu ya ngurusin anak yatim juga gitu. Masa kita yang cuma ngurusin anak yatim tok kemudian dapat sederajat? Enggak, tapi dekat. Seperti ini kata Rasulullah. Ya, bayangin Pak, bisa sowan ke Rasulullah tiap hari di surga besok. Bisa ketemu sama Rasulullah tiap hari di surga besok. Wah tapi Ustaz, kalau terlalu dekat gak enak juga. Kenapa? Kan kita punya bidadari banyak. Kalau mau kan gak enak kalau tetangganya kalau Rasulullah terus kita malah mainan sama bidadari terus, misalnya gitu Pak ya. Ya makanya jangan terlalu dekat, tapi harus dekat supaya kemudian saling-saling gitu. Itu kata Rasulullah. Minimal berarti masuk surga. Minimal masuk surga. Surganya pun bukan yang kaleng-kaleng karena dekat dengan Rasulullah. Itu maksudnya. Ini yang kemudian harus dipahami. Ini ada yatim. Tapi nanti yatim ini pun punya batasan. Maka mohon maaf, kalau panitia kemudian bikin proposal, kok bilangnya untuk santunan anak yatim, maka pastikan uang yang dititipkan itu tersalurkan untuk yatim. Yatim itu punya batasan. Satu, yatim adalah mereka yang ditinggal wafat orang tuanya. Maka kalau orang bapaknya bukan ibunya, bapaknya. Maka kalau bapaknya kok masih ada, namun mohon maaf, kabur. Mohon maaf, cerai kemudian gak ngurusin anaknya dan lain sebagainya, itu belum bisa disebut sebagai yatim. Karena ada harapan untuk balik, ada harapan bapaknya balik begitu. Dan katakanlah anaknya itu kok pengen nyari, itu masih bisa, masih ketemu. Dan ada backup. Tetapi kalau sudah meninggal, ada harapan untuk balik apa? Harapannya bukan balik, nyusul. Gitu.
Oke, itu yang pertama. Artinya, kalau yang meninggal kok ibunya, berarti bukan yatim. Bahasa Indonesianya piatu, nanti bahasa Arabnya ada juga tapi beda. Nah, kenapa anak yatim itu kok perlu disantuni? Memang rata-rata anak yatim itu kemudian lemah dalam beberapa hal. Salah satunya finansial, hal yang lain adalah masalah tarbiyah, masalah backup, masalah kepercayaan diri, Pak. Maka salah satu anjuran kepada anak yatim itu fa'ammal yatima fala taqhar, jangan dibentak. Kenapa? Karena kalau anak yang gak yatim kok dibentak, nangis, itu dia bilang, awas bapakku polisi loh. Kayak gitu loh. Bisa ngomong seperti itu. Awas tak keandaki bapakku misalnya, bisa. Mohon maaf sekali. Kalau anak yatim itu sudah tidak ada itu. Maka tidak hanya masalah memenuhi kebutuhan secara finansial, lebih daripada itu adalah kehadiran sebagai orang. Kamu kalau ada apa-apa bilang sama saya. Itu juga penting supaya kemudian dia punya kepercayaan diri juga. Nah itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yatim itu batasannya sampai balik. Maka kalau sudah balik, sudah tidak bisa disebut anak yatim. Apalagi sudah jenggotan, Pak. Oh, di sini banyak sekali dia anak yatim. Kalau yang jenggotan kok masih disebut yatim. Meskipun dulu sempat yatim. Jadi yatim itu kalau sudah balik bocahnya sudah expired itu. Makanya ini juga harus memastikan yang diberikan tuh yang seperti itu. Ya, makanya kalau mau lebih aman jangan cuma yatim, Pak. Yatim dan duafa itu jauh lebih aman itu. Kalau mau aman, ini untuk panitia, terutama panitia ini supaya agak lebih hati-hati. Ya, yatim. Kemudian apa lagi? Misalnya untuk masjid. Man bana baitan banallahu lahu man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid besok di surga akan dibangunkan rumah. Apa maksud dari dibangunkan rumah? Ya maksudnya rumah untuk ditempati besok di surga. Berarti kita sudah punya kapling di surga, Pak. Nah kalau punya kapling di surga, maksudnya berarti orang itu dipersilakan masuk surga. Ngapain punya kapling di surga kalau nggak ditempati? Nah kan gitu maksudnya kan. Jadi dibangunkan rumah di surga itu maksudnya ya orangnya masuk. Maksud dibangunkan di rumah di surga tapi orangnya nggak masuk, terus buat apa? Kan gitu. Oke. Kemudian misalnya apa? Wakaf. Ya entah Quran, entah masjid, entah kuburan. Dan tolong wakaf tidak cuma itu. Misalnya jenengan di sini punya tanah luas 1000 meter. Kok di samping masjid sini atau misalnya radius 1 kilo dari masjid sini kira-kira mau dibikin masjid atau apa-apa? Saran saya jangan bikin masjid lah. Ngapain bikin masjid? Masjid masih ada. Masjid juga tidak yang penuh-penuh banget. Mendingan diwakafin untuk masjid tapi dipakai untuk usaha. Misalnya bikin parkiran. Nah duitnya buat operasional. Wah itu kan luar biasa itu. Jadi masjid mandiri, kuat, bisa. Bahkan masjid-masjid yang listriknya sini saya bayarin masjidnya. Nah, gitu. Dari wakaf situ. Wah, luar biasa itu. Kan operasional masjid sekarang mahal. Ya kan? Nah, jadi wakaf tidak harus bentuk masjidnya, bisa jadi pendukung masjidnya, dan itu insya Allah malah karena memang sodakoh yang paling utama adalah sodakoh yang paling dibutuhkan, itu teorinya. Contoh, misalnya begini, saya kebetulan misalnya diminta ngisi ke sini terus pakai ojek, pas nyampe sini HP saya ketinggalan, dompet saya ketinggalan. Terus saya bilang kepada salah satu DKM, Pak, saya pinjam duit 20.000. Waduh, saya juga lagi gak ada nih Ustaz ini. Oh, gitu tak. Ya wis, akhirnya ya, penyelesaiannya dengan cara yang lain. Terus hari berikutnya lagi, pekan berikutnya lagi, saya datang ke sini lagi, naik ojek yang sama. Terus DKM datang ke saya, Ustaz ini sekarang saya ada 200.000. Mohon maaf Pak, saya bawa dompet kalau sekarang. Maka 20.000 di minggu yang lalu dengan 200.000 minggu sekarang lebih berharga mana Pak? Jadi kadang jangan ditumpuk semuanya sedekah Jumat. Semua orang sedekah Jumat sampai muntah-muntah, sampai kemudian terlalu banyak. Atau sedekah pas Ramadan, itu luar biasa itu. Tetapi jangan kemudian mematikan yang di luar Ramadan.
Karena sedekah itu yang paling utama adalah yang paling pas momentumnya. Ya, yaitu sedekah itu untuk menyelesaikan kebutuhan orang, untuk membantu orang lain. Nah, ada kebutuhan, disitulah sedekah bermanfaat. Yang paling manfaat yang seperti itu. Kayak wakaf ya. Kemudian apalagi, misalnya nanti beasiswa lah, untuk dakwah lah, untuk kurban, akikah, itu juga termasuk sedekah yang hukumnya sunnah. Jadi insya Allah bisa difahami Bapak Ibu ya. Infak umum, infak di jalan Allah namanya sedekah. Sedekah dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, zakat termasuk yang wajib, yang sunnah nanti banyak. Nah, apakah misalnya menyantuni anak yatim kemudian berinfak kepada du'afa itu boleh dari zakat? Boleh atau tidak? Zakat itu kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, fakir dan miskin itu dapat selama mereka. Tapi mohon maaf, di dalam asnafuz zakat itu tidak ada anak yatim sama sekali. Kenapa? Karena anak yatim tidak selalu butuh harta. Tidak selalu butuh harta. Misalnya contoh Pak, Raffi Ahmad meninggal. Tahu Rafathar nggak Bu? Nah, kira-kira Rafathar jadi yatim apa enggak? Nah, kira-kira perlu sedekah apa enggak? Dengan nyantuni Rafathar di satu dibalik. Bisa dipahami ya? Nah, tetapi kebanyakan karena memang mereka belum bisa berdiri di kaki sendiri, mereka masih bergantung kepada bapaknya, dan bapaknya kok qadarullah diambil sama Allah, kemungkinan akan kemudian menjadi fakir atau miskin. Boleh nggak? Boleh. Selama masuk dalam kategori itu. Oke. Nah, kemudian apa saja keutamaannya? Keutamaannya. Pertama, orang yang sedekah itu insya Allah akan menjaga hartanya. Hasinu amwalakum bizakah. Bentengilah hartamu dengan cara berzakat, yang mana zakat adalah bagian dari sedekah. Bisa jadi kalau tiba-tiba kok sial hari ini mobilnya ditabrak gerobak, kita mau nuntut yang kasihan, nggak dituntut, ini rusaknya kok sebelah sini kena, sebelah sini kena, sebelah sini kena, bukan satu tempat hancur sekalian, enggak, kena tapi banyak gitu. Jadi pokoknya keluar duitnya banyak lah ini. Misalnya kok seperti itu, nah, bisa jadi karena hartanya belum atau kurang disedekah. Dan secara sosial pun ini sangat logis. Misalnya ada seseorang kaya raya luar biasa, mobilnya ganti-ganti, dari tempat sampahnya makanannya tuh mahal-mahal. Kan kita kadang lihat makanan tetangga itu dari tempat sampah ya, bungkus ini kan gitu kan. Tetapi meditnya luar biasa, pelitnya luar biasa. Itu insya Allah kalau ada maling masuk ke situ, kok diketahui oleh tetangganya, bisa jadi tetangganya, syukurin pelit gitu. Iya enggak? Tetapi kalau kemudian dia rumahnya luas, kaya raya, mobilnya banyak gonta-ganti, tetapi katakanlah ada acara RT, udah pakai aja tempat saya di sini. Terus pas kerja bakti, udah nih makanan apa segala macam gitu. Kok royal, kok kemudian sama tetangga enak begitu, itu insya Allah seluruh tetangganya ikut jagain rumahnya. Itu secara konstruksi sosial itu pasti seperti itu. Oke, lanjut. Apalagi insya Allah bisa menyembuhkan penyakit. Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan dawu mardakum bis shadaqah. Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi selain kita tentu harus ikhtiar yang sifatnya sunnatullah ya, yang sifatnya kalau panas ya paracetamol gitu ibaratnya gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu adalah kita boosting, ya Allah, saya meminta kesembuhan itu kepada Engkau, bukan kepada dokter, bukan kepada obat, tapi Engkau perintahkan saya untuk ikhtiar. Tapi hasil bukan dari obat atau ikhtiar saya, hasil adalah dari Engkau. Maka saya ingin bersedekah untuk menyembuhkan penyakit saya, atau penyakit anak saya, atau penyakit suami saya, istri saya, dan seterusnya. Dawu mardakum bis-shadaqah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah. Oke, kemudian apa lagi? Insya Allah akan memperbanyak harta. Ini ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz kita. Ya.
satu menjadi 7, 7 per satunya jadi 100, jadi 700, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi di sini kemudian dikasih satu hal yang sangat penting sekali. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Kemudian dia tidak mengikutkan sedekah itu dengan mannan wala adha, tidak menyakiti, tidak menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang. Maka mereka itulah lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Apa maknanya tidak takut dan tidak sedih, Pak? Khauf itu artinya takut. Takut itu adalah untuk sesuatu yang akan datang. Khawatir, wah nanti anak saya gimana ya? Wah nanti kehidupan saya pas tua gimana ya? Oh nanti kalau saya pensiun gimana ya? Anak saya belum kelar kuliah, tapi saya sudah pensiun, gimana ya? Kekhawatiran itu insya Allah akan hilang kalau orang itu kok kemudian sering berinfak. Walahum yahzanun, dan insya Allah dia tidak akan diterpa kesedihan. Kesedihan itu untuk menyedihi sesuatu yang telah lalu. Ya entah kehilangan sesuatu atau apa. Ya. Kalau khawatir itu kan untuk yang akan datang, khauf itu untuk yang akan datang, hazan itu untuk yang sudah. Insya Allah dengan bersedekah kebahagiaan itu abadi. Bapak Ibu, jenengan kalau makan all you can eat yang sekali masuk 500.000 itu insya Allah bahagia. Senang ya Bu ya? Oh enak sekali. Tapi kebahagiaan itu akan berakhir ketika makanannya habis atau kita kenyang. Tetapi kalau 500.000 itu kok kita pakai untuk bantu orang dan benar-benar manfaat, insya Allah kebahagiaan baru akan muncul setelah kita menyerahkan. Dan itu tidak akan ada ujungnya. Padahal makan all you can eat, setelah makan itu tinggal pusingnya. Kaku lah, ya dompet lah 500.000, satu 500.000-nya, dua kolesterolnya, pokoknya jadi yang ada malah masalah. Senang pas makannya, tapi selesai perbuatan hilang senangnya. Sedangkan kalau kemudian sedekah itu justru malah pas ngeluarinya senang apa berat Bu? Ya jujur aja lah. Kan pasti tidak mudah, pasti berat, tetapi insya Allah kebahagiaan akan muncul setelahnya dan itu abadi. Untung saya sedekah. Itu apalagi sudah seminggu yang lalu. Itu 500.000, kalaupun nggak disedekahin, duitnya juga sudah nggak ada juga. Yang sisa adalah kebahagiaan. Nah jadi salah satu etikanya adalah jangan sampai kemudian kita menghapuskan pahala sedekah kita dengan menyakiti yang diberikan sedekah dan kemudian menyakiti dan menyebut-nyebutkan sedekah kita. Itu kalau kata Allah Subhanahu wa taala seperti kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun. Seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian debu itu kena hujan. Kira-kira ada nggak debunya? Hilang. Maka jangan sampai kalau sedekah itu kok kemudian seperti itu. Makanya salah satu etika sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri jangan tahu. Makanya kalau mau menyantuni anak yatim misalnya kok dibikin panitia itu bagus Pak. Zakat itu kenapa kok lewat amil bagus? Karena yang menerima zakat tidak tahu dia dapat duit dari siapa, yang ngasih zakat tidak tahu duitnya dimakan siapa, sehingga dia tidak ada hubungan secara personal. Karena kalau ketahuan siapa yang ngasih, siapa yang dikasih, itu kalau papasan di jalan yang sempit, kira-kira yang mundur yang mana? Ya itu, jadi ada secara sosial akan ada kesenjangan gara-gara itu. Tapi kalau pokoknya ini dikasih oleh amil, kan nggak jelas siapa yang ngasih. Pokoknya saya ngasihnya ke amil, kan terserah amil mau ngasihnya kemana duit kita itu. Sehingga di situ tidak ada hubungan secara langsung. Karena potensinya kalau secara langsung itu akan ada siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, insya Allah akan mensucikan jiwa, bukan mensucikan harta. Tolong jangan salah, zakat sedekah tidak mensucikan harta tapi mensucikan jiwa. Kenapa? Karena sebagian orang memahami, oh zakat itu mensucikan harta karena harta saya itu kotor. Salah. Harta kotor tidak usah disucikan, dibuang. Jadi orang nih, mohon maaf, korupsi 1 miliar, sedekah 500 juta. Baik apa enggak?
Ya tetap enggak, 1 miliar harus dibuang semuanya itu. Orang punya duit 1 M gaji bersih, terus zakat, nah itu baru disebut mensucikan jiwanya. Hartanya mah udah bersih, tapi jiwanya bisa jadi tamak ke hartanya, terlalu bangga dengan hartanya, terlalu silau dengan hartanya, itu bisa jadi. Kalau haram, nggak usah ngomong zakat, nggak usah ngomong sedekah, bersihkan semuanya, buang semuanya. Ya tentu bukan buang di tempat sampah, tapi ya mesti buangnya itu untuk sodakoh juga, untuk kemudian mereka yang berhak menerima sodakoh. Seolah-olah kayak sodakoh, tapi itu bukan. Dan itu kewajiban hukumnya. Itu bukan zakat juga. Paham ya? Harta haram tidak untuk disodakoi atau dizakati. Harta haram untuk dibuang. Harus dibersihkan semuanya. Maka sodakoh dan zakat mensucikan jiwa. Insya Allah orang yang tadinya berat untuk ibadah, kalau seneng sodakoh insya Allah enggak. Nah mungkin ya, kalau kita mau ibadah adzan kok, alah udah asar lagi, ya gitu misalnya. Mungkin sodakohnya agak kurang gitu kan. Ya, supaya kemudian kita agak lebih ringan ibadahnya, monggo coba sodakoh. Oke, kemudian apa lagi? Insya Allah akan mencegah bencana. Karena dalam satu hadis riwayat Tabrani, Rasul pernah bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu bis-sinin." Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakatnya kecuali Allah akan memberikan bencana dengan kelaparan dan kekeringan. Atau sebaliknya, banjir nggak beres-beres. Bisa jadi begitu juga. Yeah. Kemudian apa lagi? Ini adalah ungkapan rasa syukur karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah engkau kemudian menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin engkau bisa menghitungnya. Pertama, kita sudah bersyukur atau belum? Sudah bersyukur menurut kita. Tapi pertanyaannya, bahkan kita menginventarisir, mengelis apa saja kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, itu bisa jadi kurang. Kira-kira tadi ada nggak yang meminta supaya pendengarannya tetap masih bisa dengar? Tapi Allah masih kasih nggak? Kita sadar itu nikmat saja enggak? Kok mensyukuri? Wong sadar bahwa itu nikmat saja enggak? Bahkan kalau kemudian pendengarnya dikurangi sama Allah tuh ngamuk-ngamuk, seolah-olah dia berhak memang mendapatkan itu. Padahal itu pemberian. Ini mohon maaf kayak misalnya orang begini. Kita punya tetangga, misalnya ada tetangga kita kasih setiap pagi nasi pakai ayam, setiap pagi selama 5 tahun kita kasih terus. Nah di tahun ke-6 kita nggak ngasih hari pertama. Kenapa? Karena kebetulan lagi sibuk dan nggak sempet. Terus orang itu, "Bu, kok nggak ngasih? Mana nasi ayamnya?" Nah nih, orang kalau udah terlalu sering dikasih itu kadang menyadari atau merasa bahwa itu bukan kebaikan orang lain, tetapi itu hak dia. Sama, karena kita terlalu sering punya pendengaran yang benar, jadi seolah-olah kalau lagi diambil itu kayak haknya dirampas. Paham nggak? Nah kadang kita itu tidak tahu diri, gitu. Makanya sedekah adalah ungkapan rasa syukur, ya Allah, mohon maaf saya ya cuma bisa begini bersyukur. Pasti ada kekurangan saya di dalam bersyukur. Jadi bahkan di dalam alhamdulillahnya kita itu perlu istighfar. Bahkan para ulama mengatakan istighfarnya kita pun perlu istighfar. Karena kita mohon ampun atas dosa kita yang mungkin menurut kita 5 padahal aslinya 10. Kita mohon ampunnya cuma dari 5 hal. Misalnya gitu. Jadi ini ungkapan rasa syukur. Berikutnya lagi, dia adalah jembatan Islam. Disebutkan az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah jembatan Islam. Kenapa? Dengan adanya zakat, sedekah itu kemudian tersalurkanlah satu sisi dengan sisi yang lain, yaitu satu orang dengan orang yang lain, supaya kemudian sirkulasi itu lancar. Apa? Ya uang, ya kekayaan itu, supaya semuanya mendapatkan haknya. Oke, yang terakhir, insya Allah akan menghilangkan keburukan. Disebutkan, man adda zakata malihi dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakatnya, maka akan hilang darinya keburukan. Makanya kalau kita tadi, ya entah penyakit hati, entah orang kok suka marah-marah terus. Ya, misalnya kita merasa kok saya emosional sekali, susah untuk mengontrol diri, kok malas sekali ibadah. Nah coba keluarin duit untuk sedekah. Ya harus duit, ya makanan juga bisa dan seterusnya. Itu insya Allah akan membuat kita jadi orang yang jauh lebih baik lagi. Ini sedekah. Jadi
Insya Allah dengan sodakoh ini adalah ibadah yang mungkin tidak semua orang bisa, maka yang bisa tolong syukuri itu dengan bersodakoh. Ibadah sholat tidak ada satupun orang yang didesain tidak bisa sholat. Nah, kalau bisanya cuma duduk ya sholat gitu. Tapi kalau sodakoh kan tidak semua orang bisa. Maka yang bisa silahkan ungkapkan rasa syukur itu dengan bersodakoh. Insya Allah bisa jadi harta kita kalau kita sodakohkan. Berarti Pak, orang kaya kalau rajin sodakoh kira-kira hisabnya lama apa enggak? Kan katanya kalau orang mohon maaf miskin itu hisabnya cepat. Kalau orang kaya itu hisabnya lama. Berarti kan kalau sodakoh harus kaya. Nah kira-kira orang kaya kok sodakohnya banyak, itu hisabnya lama apa enggak? Ya kalaupun lama tapi positif kan nggak apa-apa. Yang malas itu kan udah lama dibentak-bentak lagi, repot. Tapi kalau lama itu, jadi orang baik itu besok kalau dihisab itu bukan diinterogasi, tapi al-ardu, malaikat presentasi tentang amalan kita. Jadi malaikat yang presentasi, kita cuma mohon maaf Pak, ini dulu Bapak sodakoh gini-gini ya. Oh iya betul. Jadi kita cuma oh iya betul itu. Oh iya betul. Yang presentasi malaikat. Tetapi kalau orang buruk itu diinterogasi. Kamu kenapa begini? Kamu kenapa begini? Itu beda. Jadi semakin lama kita dihisab karena amalan baiknya banyak, hartanya banyak, manfaatnya banyak. Ya nggak apa-apa, kalau kita tinggal sambil ngopi juga bisa itu. Gampangannya ya, karena pasti kondisinya adalah kondisi yang baik insya Allah. Ini terkait dengan masalah harta, karena harta itu ada tanggung jawabnya. Halal dapatnya tok belum cukup, harus halal mentasarufkannya. Maka harta itu banyaknya dihisab, haramnya diadab. Maka harta itu harus menjadi sesuatu yang manfaat untuk diri kita. Apa? Ya dengan cara, kalau memang kita kok sudah kelebihan, ya gimana caranya harta itu manfaat. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jadilah orang yang punya cita-cita pengen manfaat. Jangan jadi orang punya cita-cita, mohon maaf sekali, pengen jadi orang yang punya cita-cita ngerepotin orang. Mohon maaf, termasuk ngerepotin anak sendiri. Sebagian orang itu punya cita-cita, saya besok kalau pensiun mau punya rumah di kampung, di gunung, dingin, pokoknya anak saya tinggal tiap bulan ngirimin. Ini cita-cita kok dari awal pengen ngerepotin anak, itu gimana itu? Tolong jangan begitulah. Punya cita-cita pokoknya saya sehat walafiat sampai mati. Punya kemandirian sampai mati. Pokoknya saya pengen melihat anak saya manfaat untuk umat. Nah gitu. Kalau perlu disokong dana misalnya, semoga saat itu saya masih kuat. Itu cita-cita. Terus istirahatnya kapan? Yo istirahatnya besok kalau sudah meninggal. Semoga meninggal kita menjadi rohatan lana. Benar-benar istirahat yang sangat nyenyak, yang sangat pulas, yang sangat-sangat mengenakkan. Kan begitu? Nah, itu. Nah, jadi mari orang Islam itu penuh kemanfaatan, yo hartanya, yo waktunya, yo tenaganya, yo badannya, yo ilmunya, semuanya. Maka mari kita coba manfaatkan sebisa kita apa yang kita miliki. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk materinya. Ini kajian atau tausiah sekali. Monggo silahkan interpretasikan masing-masing ya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin yang ada di kesempatan kali ini. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.